Selamat pagi saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan. Mari dengan hati yang penuh sukacita kita sambut hari ini Minggu 11 Juni 2023. Kita siapkan hati kita supaya Tuhan dapat mencurahkan berkat rohaninya lewat renungan yang berjudul Si Tupai yang Pandai Meniru. Kita akan membaca 2 ayat dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 15 dan surat Filipi 3 ayat 17. Yohanes 13 ayat 15 demikian bunyinya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Filipi pasal 3 ayat 17 demikian bunyinya. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Semua orang pasti tahu bahwa tupai, binatang yang sangat lucu dan menggemaskan. Selain itu, ternyata tupai juga memiliki satu karakter yang tidak kalah menarik untuk diperhatikan, yaitu dapat meniru setiap gerakan manusia yang dilihatnya. Ada seekor tupai bernama Winkelheimer Schmidt, memiliki cacat pada tubuhnya. Hal itu membuatnya sering berdiam diri dan dokter hewan mengatakan bahwa ia mengalami stres karena keadaannya. Pemiliknya, Sheila Moulton pun tidak tinggal diam melihat keadaan hewan peliharaannya tersebut. Ia tahu benar karakter tupai yang pandai meniru itu, sehingga ia memberinya satu set alat melukis. Lalu ia sendiri juga melukis di depan Winkelheimer. Winkelheimer awalnya hanya menatap apa yang dikerjakan oleh tuannya itu. Tetapi tak lama kemudian ia juga mengambil kuasnya dan mendekapnya dengan kedua kakinya, lalu mulai menggerakkannya di atas kertas, sehingga menghasilkan sebuah lukisan yang membuat orang-orang di seluruh dunia terkagum saat melihat videonya di YouTube dan media berita elektronik lainnya. Saudara-saudara, kisah tupai dan Sheila ini mengingatkan kita kepada kehidupan Tuhan Yesus selama masih ada di muka bumi ini. Yesus telah memberikan teladan kepada kita untuk diikuti. Beberapa waktu sebelum Tuhan Yesus menjalani hukuman, ia melakukan satu tindakan, yaitu membasuh kaki murid-muridnya. Pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang dianggap paling rendah derajatnya. Sebelum melakukannya, Yesus terlebih dahulu menanggalkan jubah dan mengikatkan kain lenan pada pinggangnya. Ini merupakan suatu sikap di mana ia menanggalkan semua kebesaran dan keagungannya dan merendahkan diri serendah-rendahnya. Tentu saja ada banyak teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang kerendahan hati, walaupun tidak semuanya dituliskan di dalam Alkitab. Tetapi sesaat sebelum akhir pelayanannya di muka bumi ini, Tuhan Yesus meninggalkan suatu teladan yang langsung menyentuh hati murid-muridnya, karena teladannya ini berkaitan langsung dengan mereka. Apalagi yang dilakukan Tuhan Yesus ini merupakan sesuatu yang tidak biasa pada saat itu, di mana seseorang yang terhormat membasuh kaki bawahannya. Disinilah pelajaran yang Tuhan ingin tinggalkan, yaitu kerendahan hati. Tuhan Yesus tidak menginginkan para muridnya hanya sekedar berkhotbah dan mengajarkan teori saja. Tetapi lebih daripada itu, tindakan nyata adalah sebuah bentuk pengajaran yang paling efektif dan mudah diterima oleh para pendengarnya. Tidak sedikit orang yang tidak dapat mengerti dan kurang cepat dalam menanggapi apa yang kita ajarkan. Tetapi ketika kita langsung mempraktekannya, maka orang-orang dengan cepat dapat memahami maksud kita. Saudara-saudara, sebagai pengikut-pengikut Yesus, sudah selayaknya lah kita meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Ada orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menduduki posisi-posisi penting dalam perusahaan-perusahaan, dalam bidang pekerjaan yang lain. Tetapi setidaknya setiap kita memiliki komunitas, dan setiap pribadi kita
itu mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Seorang ibu rumah tangga mempunyai beberapa pembantu. Nah, pembantu-pembantu itu harus bisa melihat kerendahan hati yang ada di dalam diri kita. Kalau toh kita adalah seorang karyawan yang bekerja di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, kita tetap memiliki pengaruh terhadap pemimpin tersebut. Kita harus menunjukkan bagaimana cara kita bekerja. Dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati, takut akan Tuhan, dan dengan segenap tenaga dan semangat kita melakukannya. Sehingga orang yang ada di atas kita melihat ada sesuatu yang beda di dalam hidup kita. Inilah yang dimaksudkan supaya kita meniru Kristus dan orang lain juga meniru kita yang sudah mempraktekkan apa yang Yesus lakukan. Mari renungkan hal ini baik-baik dan marilah kita datang kepada Tuhan lewat doa dengan segenap kerendahan hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia dan rahmat-Mu yang Engkau curahkan dalam hidup kami pagi hari ini. Kami telah menerima ajaran-ajaran yang mendidik kami supaya kami semakin serupa dengan Yesus Kristus. Tetapi betapa sulitnya untuk menjadi teladan dan contoh yang baik dalam kerendahan hati. Oleh karena itu kami mohon kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk benar-benar menanggalkan semua jubah kebesaran kami dan mengenakan kain kerendahan hati dalam melakukan segala pekerjaan, baik itu pelayanan dalam pekerjaan Tuhan, pekerjaan kami di dunia sekuler, dan apa saja yang kami lakukan. Tolonglah kami ya Roh Kudus, supaya kami melakukannya sebagaimana Yesus melakukannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian berjuang untuk menanggalkan semua hal yang masih berbau kedagingan, yang masih berbau dosa, supaya kami selalu dikuduskan di dalam kuasa firman-Mu. Maka kami butuh pekerjaan Roh Kudus yang terus mendorong dan menguatkan kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengajari orang untuk hidup dalam kebenaran itu memang penting, tetapi akan lebih efektif lagi bila kita juga mempraktekkan apa yang kita ajarkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah dan menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Amin.